Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ataupun UAS mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu saya mengambil studi kasus dari kasus pengelolaan keuangan dan insentif pegawai di BUMN, yaitu pada PT Garuda Indonesia. Baik, kita mulai. Yang pertama, pendahuluan. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang mengalami berbagai permasalahan dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan itu mencakup tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, insentif pegawai, dan efektivitas manajemennya. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi krisis keuangan yang berujung pada restrukturisasi besar-besaran. Analisis ini akan membahas permasalahan organisasi PT Garuda Indonesia, aspek personal dalam organisasi, kebijakan insentif pegawai, serta pengendalian keuangan yang diterapkan guna mengatasi krisis tersebut. Baik, kita lanjut, yaitu permasalahan organisasinya. Permasalahan organisasi di PT Garuda Indonesia berakar dari berbagai faktor, termasuk tata kelola yang tidak efektif, pengambilan keputusan yang buruk, serta kurangnya transparansi dalam manajemen keuangannya. Adapun beberapa permasalahan utamanya yang muncul yaitu ada krisis manajemen, restrukturisasi bisnis, dan juga tingkat utang yang tinggi. Krisis manajemen ini yaitu pergantian direksi yang terjadi beberapa kali dalam periode singkat, yaitu akibat dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidakefektifan dalam mengelola keuangan ataupun dalam mengelola perusahaan secara umumnya. Kalau restrukturisasi bisnis itu perusahaan harus melakukan pemangkasan rute penerbangan. Jadi ada beberapa rute penerbangan yang dihapuskan ataupun ditiadakan seperti itu untuk menyesuaikan kebijakan operasional untuk menekan biaya lah, seperti itu. Yang ketiga yaitu tingkat utang yang tinggi. Jadi PT Garuda Indonesia ini mencatat utang yang sangat besar yang disebabkan oleh keputusan bisnis yang kurang strategis dan pembelian pesawat yang tidak efektif. Selanjutnya, personal dalam organisasi. Salah satu faktor utama dalam permasalahan organisasi itu bisa berasal dari sumber daya manusianya. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam kasus ini yaitu yang seperti tadi saya sebutkan, ada pergantian kepemimpinan. Itu dalam waktu singkat di tingkat direksi itu mengalami pergantian sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam pengambilan keputusan strategisnya. Yang kedua, adanya konflik internal. Jadi ada beberapa pemangku kepentingan internal yang memicu adanya benturan kepentingan. Jadi menghambat efektivitas operasional PT Garuda Indonesia tersebut. Selanjutnya, dampak pada pegawai. Jadi dampak yang dialami pegawai terhadap kasus ini yaitu banyak pegawai yang akhirnya terkena restrukturisasi, dan juga ada yang terkena pemotongan gaji dan PHK massal yang menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan moral kerja. Selanjutnya, insentif pegawai. Dalam menghadapi krisis, PT Garuda Indonesia mengambil langkah-langkah terkait kebijakan insentif. Yang pertama yang dilakukan yaitu pemotongan gaji. Jadi ada sebagian dalam upaya penghematan biaya, gaji pegawai termasuk pilot dan juga staf-staf lainnya itu
mengalami pemotongan yang signifikan. Yang kedua, pengurangan tunjangan. Beberapa tunjangan pegawai dikurangi atau bahkan dihapuskan untuk mengurangi beban keuangan perusahaan. Yang terakhir itu yang tadi, PHK massal untuk menekan biaya operasional. Jadi perusahaan ini atau PT Garuda Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah besar pegawai yang memicu kontroversi di kalangan pekerja dan serikat buruh. Dampak dari kebijakan ini yaitu menyebabkan berkurangnya motivasi pegawai yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Selanjutnya, pengendalian keuangan dalam organisasi. Untuk mengatasi permasalahan keuangan, PT Garuda Indonesia menerapkan beberapa strategi pengendalian keuangan. Di antaranya yang pertama itu restrukturisasi utang. Di perusahaan melakukan negosiasi ulang dengan kreditur untuk menyesuaikan jadwal pembayaran utang. Jadi dilakukan negosiasi terkait waktu pembayarannya, seperti itu. Selanjutnya optimalisasi operasional. Yang seperti tadi sudah disampaikan, itu pemangkasan rute penerbangan ya. Jadi adanya pemangkasan rute penerbangan yang kurang menguntungkan serta efisiensi dalam pengelolaan aset. Jadi ada rute penerbangan yang sekiranya dinilai kurang peminat ataupun keuntungannya sedikit, jadi itu dipangkas dengan tujuan efisiensi. Selanjutnya, penegakan tata kelola keuangan yang lebih transparan. Ini untuk menghindari penyalahgunaan dana perusahaan dengan memperkuat sistem audit dan juga kepatuhan. Yang terakhir itu dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia turut memberikan bantuan berupa restrukturisasi utang dan suntikan dana seperti itu untuk membantu pemulihan perusahaan ini atau PT Garuda Indonesia ini gitu. Baik, yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari analisis ini yaitu kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bagaimana permasalahan organisasi yang kompleks dapat berdampak pada personal dalam organisasi, kebijakan insentif, serta pengendalian keuangan. Tata kelola yang buruk ditambah dengan tingginya utang dan kebijakan pemotongan insentif pegawai memperparah krisis yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu pertama, peningkatan tata kelola organisasi. Itu diperlukan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua, stabilitas manajemen. Mengurangi frekuensi pergantian direksi dalam waktu singkat. Jadi ini untuk tidak terjadinya gejolak di dalam PT Garuda Indonesia agar strategi bisnis dapat diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, revisi kebijakan insentif. Jadi memberikan insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi pegawai meskipun dalam kondisi sulit. Yang keempat, efisiensi pengelolaan keuangan. Ini dapat dilakukan dengan fokus pada pengendalian biaya operasional dan investasi yang lebih selektif, jadi tidak asal-asalan. Yang kelima, dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Justru ini adalah hal yang paling penting menurut saya, yaitu perlu adanya strategi jangka panjang dari pemerintah dalam membantu BUMN yang mengalami kesulitan finansial. Seperti contohnya dalam kasus ini yaitu PT Garuda Indonesia. Akhirnya dengan menerapkan langkah-langkah ini, PT Garuda Indonesia diharapkan dapat kembali menjadi maskapai yang kompetitif dan berkelanjutan di masa depan. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.